Halo semuanya, Oh, halo, baru dengar. Shalom. Shalom. Saya sama Pastor Arnold dan istri. Pastor Fanny, say hello. Kami semua ingin menyampaikan juga selamat bergabung dimanapun Anda berada. Ya, hari ini hari yang sudah dijadikan oleh Tuhan dan saya percaya kita mau bersyukur, kita mau bersukacita. Terutama juga hari ini adalah hari yang spesial bagi ibu-ibu. Ya, selamat Hari Ibu. Dan saya percaya semua ibu-ibu sudah satu hari ini juga sudah mengalami hal-hal yang luar biasa dari anak-anak dan juga dari suami. Dan dimanapun Anda berada, ya kami sekali lagi ingin menyapa Anda semua. Selamat bergabung, selamat kita akan mengikuti ibadah pada hari ini. Dan saya percaya juga di ibadah ini sesuai dengan tema kita, yaitu God Faith. Ya, kita memiliki iman. Dan saya percaya iman yang dimiliki kita semua, terutama iman ibu-ibu ini luar biasa. Getting stronger. Ya, kita akan lebih kuat lagi gitu ya. Dan saya percaya dengan iman kita bisa mengalahkan apa saja. Amin. Dan Ibu Bapak Saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh, ya mari kita akan berdoa, ya, membuka semua rangkaian ibadah virtual Mother's Day ini. Ya, kita buka semua dalam doa dalam nama Yesus Kristus. Let us pray. Bapa di surga, kami berterima kasih buat kesempatan yang Kau beri bagi kami untuk kami bisa merayakan Hari Ibu, merayakan Mother's Day ini Tuhan. Kami percaya Engkau tak dapat dibatasi oleh apa saja, Engkau bisa hadir di mana saja. Untuk itu saya berdoa, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, Engkau ada di sana dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Roh yang membangkitkan Yesus itu ada dalam kehidupan kami, live within us, dan kami percaya menjamah setiap kami semua. Amen. Untuk itu Tuhan, Engkau menolong dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini, bahkan juga setelah ibadah kami ada fellowship, biar Tuhan menolong semuanya, bahwa apa yang kami kerjakan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Amen. Engkau menjamah Tuhan Yesus, bahkan yang tak tersebut pun, pergumulan-pergumulan kehidupan kami, Engkau mengetahuinya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau menjadi pendoa syafaat bagi kami. Engkau mendoakan hal yang tak terucapkan pun Tuhan. Hamba percaya semua dapat dijamah oleh Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulai membuka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Dan ibadah pada sore hari ini ya juga nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Raymond dari AFJF Surabaya. Saya percaya Tuhan telah firman-Nya dalam kehidupan hamba-Nya yang akan disampaikan kepada kita semua. Jemaat AFJF, Brisbane, Sunshine Coast, dan dimanapun Anda berada menyaksikan ibadah ini, kami mohon, kami berdoa ya bahwa buka hati kita dan Tuhan siap menjamah kehidupan kita semua. Amen. Mari sebelum kita lebih lanjut dalam ibadah ini, let us check video berikut ini. Shalom semua, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga baik, sehat dan kuat. Hari ini kita juga merayakan Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Happy Mother's Day. Thank you to our mothers for all the wonderful things that you do for us that we know and that we don't know about. Thank you, mothers. And we also want to sing to Jesus today. Let's lift high the name of Jesus. Amen. All the power over all
love you, Mommy. Happy Mother's Day. Hi, Mommy. I love you. Mwah. Happy Mother's Day. Thank you for giving me such a wonderful mum. And Mum, thank you for caring for me and giving me everything. Hope you have a wonderful day and happy Mother's Day. And I love you. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Never know, Mom, how much I love you. So please don't take my mommy away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, Mom, how much I love you. So please don't take my mommy away. I love you, Mommy. Happy Mother's Day, and I love you to the moon and back 100 gajillion times. Hello, everyone. I just want to say that Happy Mother's Day to IFGF mothers and also all the mothers out there. I just want to say that we are very thankful for your hard work and for your endless love. Words enough cannot be appreciative, and hope this is enough. But from everyone, from the youth, we just want to say Happy Mother's Day! Yeah! I just wanted to wish a good Mother's Day for all the mothers. Halo, IFGF Brisbane. Apa kabar kita semuanya? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Stay safe, stay healthy, and stay connected. Walaupun kita bertemu dari jarak jauh secara online, but we pray for all of you. Dan Happy Mother's Day buat para ibu-ibu, para mama. Kalau mama Anda mungkin nggak ada bersama-sama dengan Anda, kasih telepon, kasih virtual hug, dan katakan I love you so much. Dan firman Tuhan dalam Amsal pasal 31 mengatakan bahwa her clothes are well made and elegant. Tahukah bahwa kenapa Amsal sangat appreciate peran dari mama? Karena mereka itu dikatakan bahwa mereka itu berjubahkan sesuatu yang elegan. Bukan karena biayanya mahal, tapi karena punya karakter. Dan dikatakan bahwa she always faces tomorrow with a smile. Punya kepastian, punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya juga bahwa firman Tuhan mengatakan when he speaks, she has something worthwhile to say. Ngomongnya nggak sembarangan, ngomongnya dengan wisdom, dengan hikmat yang dari Tuhan. And she always says it kindly. Dan dia selalu mengatakannya itu dengan baik, dengan ramah. She keeps an eye on everyone in her household and keeps them all busy and productive. Her children respect and bless her. Her husband joins in with words of praise. Anak-anaknya mengasihi, respect sama mamanya,
Dan suaminya pun berbahagia karena memiliki istri yang cakap. Dan saya percaya kriteria-kriteria ini ada di dalam kehidupan para ibu-ibu maupun calon ibu-ibu jemaat Tuhan di IFGF Brisbane. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini sebenarnya saya akan bicara mengenai faith. Tahukah bahwa iman kita itu nggak hanya berdampak pada saat ini, tapi iman kita itu akan mengalahkan dunia. Our faith will overcome the world. Dan iman kita ini nggak hanya ada sampai saat ini, tapi akan dikenang terus dari generasi pada generasi. Nah, ini keluarga saya tunjukkan, dan tahun ini anak saya yang pertama udah 18 tahun. Dan anak saya yang kedua 15 tahun. Dan tahukah Anda, doa setiap orang tua. Saya masih ingat ketika saya graduate, saya lulus dari sekolah saya, university di Amerika pada waktu tahun 2000. Ayah saya menuliskan sebuah tulisan, kartu, dan di kartu itu dia mengatakan, tiada kebahagiaan yang lebih indah daripada melihat bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kata-kata itu menguatkan setiap kita. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Dan saya percaya, salah satu kunci keberhasilan para ibu-ibu, para mama di sini, maupun papa yang ada, dimanapun Anda berada, orang tua, bahwa ketika Anda berjalan dalam kebenaran, saya percaya itu yang membawa kita memiliki hari esok yang penuh dengan pengharapan. Mungkin ada yang berkata, Pastor, saya masih single, saya belum punya jodoh. Saya percaya, engkau hari ini, ketika engkau mengambil keputusan untuk berjalan dalam kebenaran, saya percaya itu nggak hanya memberkati kehidupanmu, tapi memberkati masa depanmu. Apapun yang engkau lakukan di masa depan, saya akan bisa melihat engkau bisa memulainya. Perjalanan imanmu boleh mulai hari ini. Karena orang benar itu akan hidup oleh imannya. Dan iman kita itu mengalahkan dunia. Amin. Dan hari ini saya akan mau bagikan 3 hal mengenai iman. 2 diantaranya dari seorang ibu, dari seorang mama, 1 dari grandma, dan 1-nya parents. Berdua-dua mereka melakukan kebenaran, mereka mempertahankan iman, dan imannya itu nggak dirasakan hanya pada 1 generasi, tapi sampai generasi, bahkan kita bisa rasakan sampai saat ini. Iman yang bagaimana? Yang pertama saya akan perkenalkan, yang namanya adalah sincere faith, iman yang tulus ikhlas. Saya belajar dari seorang nenek yang bernama Louis, dan seorang mama yang bernama Eunice. Nah, ayatnya adalah di dalam 2 Timotius 1 ayat 4-5. Di sini Paulus mengatakan hal yang baik mengenai Timotius. Tahukah Anda waktu Timotius ini dia bertumbuh dewasa, dia menjadi menti dari Paulus, dan Paulus pada waktu itu mengajak Timotius untuk menggembalakan. Dan dikatakan di sini ayat 4, apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku. Penuhlah kesukaanku, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Sincere faith. Tahukah Anda bahwa iman itu diwariskan? Iman itu ditangkap oleh anak-anak kita. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunice. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, the message mengatakan dengan jelas, I'm calling up memories of your sincere and unqualified faith. Aneh ya, ada kata disebutkan bahwa ini adalah unqualified faith. Apa artinya? Ternyata dia kasih penjelasan bahwa unqualified faith itu adalah the leaning of your entire personality on God in Christ, in absolute trust and confidence in His power, wisdom, and goodness. Tahukah Anda bahwa Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa dia masih ingat bagaimana hidup Timotius ini bergantung sepenuhnya kepada hikmatnya Tuhan, kekuatannya Tuhan, dan kebaikan dari Tuhan. Dan Paulus mengatakan, iman ini dapatnya dari mana? Ternyata dia katakan, a faith that first lived permanently in the heart of your grandmother, Louis, and your mother, Eunice. And now, I am fully persuaded dwells in you also. Hari ini saya mau mengatakan pada setiap kita bahwa iman itu nggak akan pernah mati ketika itu selalu diwariskan.
Kita bisa melihat bahwa mungkin Anda hari ini, saya mengatakan, mungkin beberapa dari Anda mengatakan, Pastor, saya masih belum menikah. Yes, tapi kalau engkau orang Kristen yang pertama di dalam keluargamu, saya percaya imanmu akan membuat perbedaan pada generasi ini dan generasi yang akan datang. Beberapa mengatakan, Pastor, mungkin aku single parents, aku single mother, aku hari ini membesarkan anakku sendirian. Ingat, Paulus mengatakan kepada Timotius, ini mengenai iman dari nenek dan iman dari mamanya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Oh, ternyata ketika saya selidiki, Timotius ini papanya adalah seorang Gentiles. Dia adalah seorang Yunani, bukan seorang Yahudi. Maka itu ketika kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3, di situ di Derbe dan Listra dikatakan Paulus menemukan seorang yang namanya Timoti. Mamanya adalah seorang yang percaya, tapi papanya bukan seorang percaya. Papanya adalah orang Yunani, adalah seorang Greek, seorang Gentiles. Dalam notabene adalah orang yang nggak percaya pada saat itu. Tapi saya berdoa hari ini, ketika engkau memiliki iman yang tulus, engkau bisa wariskan itu kepada generasi. Kalau Anda hari ini Anda mengatakan bahwa aku masih single, engkau mengambil keputusan pada hari ini untuk Anda hidup dan berjalan di dalam kebenaran, itu akan membawa dampak pada dirimu dan kepada generasi selanjutnya. Dan tentang Timotius, ketika Paulus pertama kali menemukan, anak ini kok bisa luar biasa ya. Ternyata firman Tuhan mengatakan, Timotius itu he was well spoken, dikenal dengan baik oleh lingkungannya. Tahukah Anda bahwa ketika iman itu bertumbuh melalui perbuatan dan perkataan kita akan dikenal sebagai orang-orang yang baik. Yes, perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Tapi saya mengatakan dunia saat ini, di tengah-tengah pandemik saat ini, di tengah krisis yang melanda seluruh dunia ini, saya percaya dibutuhkan banyak orang baik di dunia ini. Karena apa? Karena saya percaya perbuatan baik kita ini yang akan mengalahkan dunia ini. Makanya ketika Paulus melihat, Timotius ini kok bisa jadi orang yang baik ya, padahal papanya belum percaya. Dia melihat, ternyata iman itu diwariskan dari neneknya, diwariskan dari apa? Mamanya. Makanya Paul wanted to have him go on with him. Paulus mengajak, dia terkesima akan anak muda ini yang namanya Timotius. Dia jatuh cinta terhadap karakter dari Timotius ini. Dan dia untuk melakukan tugas itu, Timotius harus disunat karena papanya bukan orang percaya dan dia menjadi orang percaya, Timotius itu. Dan dia saat itu ikut dalam perjalanan bersama dengan Paulus. Hari ini saya mengatakan ketulusan imanmu bersama dengan Tuhan akan membuat perbedaan pada generasimu, kepada anakmu, pada generasi ketiga, generasi keempat. Bahkan kita bisa melihat bahwa anak-anak kita itu akan perkasa di bumi ini. Doa dari seorang ibu, doa dari seorang nenek akan membuat perbedaan. Iman yang tulus ikhlas ini yang membuat perbedaan dalam kehidupan Timotius, sehingga dia bisa menjadi salah satu pastor yang ada di dalam perjanjian baru bersama dengan Paulus mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi, perjalanan misi. So I want to encourage setiap mama yang ada, baik orang tua yang ada, setiap grandma yang ada di tempat ini, continue to live by faith. Imanmu, doamu, doakan keluargamu, mungkin doakan suamimu kalau dia belum bertobat, doakan istrimu kalau dia belum bertobat. Karena saya percaya iman yang tulus ikhlas itu akan membuat perbedaan. Amin. Nah, hal yang kedua yang saya mau katakan di sini adalah prayer of faith. Kalau tadi iman yang tulus, yang kedua saya mau katakan bahwa ada doa yang berdasarkan iman. Dan saya mau lihat dari mama, ibu dari Yakobus dan Yohanes. Masih ingat ada cerita dalam Matius 20, anak-anak Zebedius ini, ada seorang mama yang nekat datang kepada Tuhan Yesus. Matius 20 ayat 20-23. Then the mother of Zebedee's sons come to him with her sons kneeling down and asking something from him. Tiba-tiba di tengah Tuhan Yesus mengajar, ada seorang ibu dari murid Tuhan Yesus dan dia mengatakan, "Guru, aku ingin bertanya." Oke, mau tanya apa? Dan dia katakan, Yesus mengatakan, "Apa yang kamu meminta?" Dan ibu ini berkata, "Bisa nggak kalau anakku ini nanti dua-duanya, Yakobus dan Yohanes, duduk salah satu di sebelah kanan Tuhan Yesus dan satu
di kirinya ketika kerajaan Tuhan itu datang. Wah, semua murid terbelalak. Semua murid waktu itu mungkin marah. Kok bisa ya ada orang datang-datang minta jabatan? Kalau Anda hari ini ngelihat ada seorang terkenal, seorang presiden, tiba-tiba ada ibu yang titip, aku punya titipan nih, aku mau titip nih anakku, bisa nggak jadi menteri? Ini nggak cuma jadi menteri, bisa nggak jadi satu, jadi wakil presiden satu, wakil presiden yang kedua. Tentunya semua orang akan bertanya-tanya, siapa orang ini? Tapi Tuhan Yesus pada waktu itu dikatakan, hey, soal duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri itu bukan urusanku. Tapi pertama kali saya mau tanya dulu. But Jesus answered and said, you don't know what you ask. Tuhan Yesus tanya, Ibu, kamu minta itu tahu nggak harga yang harus dibayar? Karena upah mengikut Kristus itu, upah untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu luar biasa. Harus bayar harga. Ini belum bicara soal duduk sebelah kanan dan sebelah kiri. Tahu nggak bahwa ada cawan yang harus diminum upah dalam mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, are you able to drink the cup that I am about to drink and be baptized with the baptism that I am baptized with? Yesus tanya, tahu nggak sih bahwa hidupku ini akan mengalami kesengsaraan, dan kalau mereka mau jadi pengikut aku, dia akan mengalami kesengsaraan yang sama. Dan mereka bisa kayak Kur menjawab. Alkitab mengatakan, they said to him, we are able. Wow, suatu statement yang berani. Dan saya percaya ini adalah doa dari seorang ibu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, he said to them, you will indeed drink my cup. Engkau akan mengikut aku dan minum cawan yang akan kuminum. Apa itu? Panggilan Tuhan. Bahkan sampai berujung pada kematian sekalipun. And be baptized with the baptism that I am baptized with. But to sit on my right and on my left is not mine to give, but it is for those for whom it is prepared by my Father. Tapi kita bisa melihat di sini, mereka dengan segenap hati menjawab bahwa kami sanggup. Saya mau challenge setiap kita, bapak-bapak, ibu-ibu, pernahkah Anda berdoa untuk panggilan bagi anak-anak Anda? Pernahkah kita berdoa bahwa kita akan bayar harga? Aku mau setiap anak-anakku itu hidup dalam panggilan Tuhan. Menarik. Walaupun doa ini, permohonan ini membuat murid-murid lain iri dan marah kepada mama dari Zebedius ini, Yakobus dan Yohanes ini, tapi the fact that kita bisa melihat hari ini bahwa kehidupan mereka menjawab panggilan Tuhan. Yohanes satu-satunya murid Tuhan Yesus yang matinya gara-gara tua, matinya normal. Dan tahukah bahwa Yohanes ini, dia menuliskan kitab Wahyu, kitab yang sampai saat ini belum digenapi. Artinya apa? Tuhan bukakan suatu revelation yang sampai 2000 tahun, 2020 tahun kemudian itu baru diungkapkan, dan sampai saat ini pun kita belum melihat penggenapannya. Artinya apa? Doa dari Ibu Yohanes dan Yakobus ini mungkin nggak dijawab karena kita nggak tahu dia di sebelah kanan atau sebelah kiri Tuhan Yesus saat ini. Tapi saya mengatakan bahwa Yohanes berani bayar harga, dibuang ke Pulau Patmos, dibuang pada waktu itu, dan pada saat dia dibuang di Pulau Patmos, Tuhan menunjukkan keadaan akhir zaman yang sampai hari ini kita boleh melihat mungkin baru tanda-tandanya, belum terjadi penggenapan. But it is amazing prayer. Dan kalau Anda melihat Yakobus mati sebagai martir. Dia nggak menyangkal imannya. Di tengah tentara Roma mengajak dia untuk menyangkal imannya. Dia sama sekali nggak menyangkal. Saya berdoa, setiap mama-mama atau orang tua yang ada di tempat ini, Anda berani minta kepada Tuhan doa untuk setiap anak-anakmu. Engkau bisa prayer of faith untuk melihat anak-anakmu itu perkasa di bumi ini. Firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 4-5 mengatakan, for whatever is born of God overcomes the world. Yang bisa mengalahkan dunia itu adalah
iman kita. This is the victory that has overcome the world, our faith. Pastikan bahwa anak-anak kita itu hidup dalam kebenaran, hidup dalam iman. Tugas kita orang tua, tugas kita juga para mama, para papa di tempat ini, orang tua di tempat ini, untuk kita bisa melihat bahwa anak-anak kita berjalan dalam kebenaran. Who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God. Kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita sanggup, kita bisa minta sama Tuhan. Selalu berkata pada jemaat kita, kalau Anda punya anak, pastikan masing-masing mereka, doakan kehidupan mereka. Kalau bisa misalnya punya 3 anak gitu ya, mungkin 1 bisa jadi businessman, 1 mungkin bisa jadi politician yang membawa perbedaan. Karena yang bisa mengalahkan dunia itu iman kita. Saya mengatakan yang satunya lagi pastikan jadi hamba Tuhan. Kalau bisa jadi pastor. Ataupun kalaupun dia nggak jadi pastor, paling nggak dia bisa mempengaruhi dunianya dengan kebenaran firman Tuhan. Tahukah bahwa kita di dalam gereja Tuhan di IFGF, kita percaya bahwa people is our mission. Bahwa kalau kita ada di dalam dunia ini, kita ingin membuat perbedaan. Tahukah kata dunia itu, kata world, itu dalam bahasa aslinya adalah kosmos. Kata kosmos ini adalah sistem dunia ini yang sedang dikuasai oleh si jahat. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa iman kita ini yang bisa mengalahkan sistem tatanan yang ada di dunia ini. Saya percaya keadaan hari-hari ini Tuhan izinkan kepada kita untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang menata ulang segala sesuatu ini, supaya nanti kita akan melihat bahwa ada anak-anak Tuhan yang penuh dengan iman akan membuat perbedaan. Kita di IFGF percaya bahwa people is our mission, bukan hanya sekedar 4 tembok gereja, tapi kita membawa pengaruh. Di sini saya tuliskan apa yang pernah Pastor Jimmy tuliskan di A, B, C, D, E, F, G. Kalau Anda punya kesempatan punya anak 7, puji Tuhan, God bless you. Anda bisa membuat perbedaan di A, B, C, D, E, F, G. Anak-anak Anda ada yang berjaya menguasai dunia art, menguasai dunia bisnis, menguasai dunia church. Mereka menjadi hamba Tuhan di rumah Tuhan, menguasai dunia D, digital media, menguasai dunia E, education, menguasai dunia family, dan menguasai dunia government. Saya berdoa dari doa ibu dan bapak. Saya percaya, kalaupun Anda punya anak 2 atau 3, anak Anda akan perkasa di bumi ini, menguasai, bahkan mengalahkan, overcome the world. Amen. Saya berdoa, sayangnya anak saya cuma 2, jadi paling 2. Mungkin 1 businessman, 1 jadi pastor, atau 1 jadi businessman, 1 jadi politician. We don't know yet, but we pray kehendak Tuhan tidak ada yang hilang dalam kehidupan mereka. 100% menjawab panggilan Tuhan. Doa seorang ibu dari Yohanes dan Yakobus mungkin belum dijawab soal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri, tapi mereka bisa melihat anak-anak mereka memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka di dunia ini. Will you pray that prayer? Amen. Prayer of faith that make a difference. Hal yang ketiga, saya katakan adalah example of faith, menjadi teladan dari iman. Dan saya mau pakai di sini adalah orang tua dari Alexander dan Rufus. Kalau Anda bisa melihat di sini, Paulus pernah mengatakan dalam Roma 16 ayat 13, mengatakan salam kepada Rufus yang mamanya adalah bagiku seperti mamaku juga. Seorang mama yang menjadi mama rohani dari Paulus. Dan saya mencoba melihat siapa Rufus ini. Dan ternyata kalau Anda melihat dalam kitab Markus dituliskan di sana. Tahukah Anda bahwa Markus itu dituliskan kepada orang-orang di Roma pada waktu itu. Dan pada waktu Markus itu menuliskan kisah tentang penyaliban Tuhan Yesus yang kita rayakan sebulan yang lalu. Dia menuliskan bahwa dalam kisahnya itu mencatat bahwa ada seorang yang namanya Simon dari Kirene yang dipaksa untuk memikul salib Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Golgota. Tahukah Anda bahwa pada saat-saat itu adalah menjelang hari raya Paskah,
Biasanya orang-orang dari seluruh penjuru dunia, mereka datang ke Bait Allah di Yerusalem pada waktu itu. Dan Kirene adalah sebuah negara yang mungkin saat ini adalah di daerah Afrika. Karena kita bisa lihat dari kisahnya ini bahwa Simon orang Kirene ini, dia ada di tengah-tengah kerumunan secara randomly, dia dipaksa oleh tentara Roma, serdadu Roma untuk memikul salib Kristus. Firman Tuhan mengatakan, they forced into service a passer by coming from the countryside, Simon of Cyrene. Dan Markus menuliskan, the father of Alexander and Rufus to carry his cross. Ingat, kitab Markus ini ditulis setelah semua peristiwa itu terjadi. Dan kalau Anda melihat, misalnya dijelaskan, Simon Kirene ini adalah ayah dari Alexander dan Rufus. Artinya apa? Pastinya Alexander dan Rufus ini cukup dikenal oleh budaya di Roma, pada at least gereja pada saat itu. Benar ya? Kalau kita coba menjelaskan nama orang, kita menuliskan nama si A. Oh, si A ini, siapa ya si A ini? Orang nggak tahu. Si A ini anak dari Presiden Amerika Serikat. Mungkin kita, oh, dia anaknya Presiden toh. Presidennya Amerika toh. Oh, ya. Nah, Markus ini menjelaskan bahwa Simon dari Kirene itu adalah ayah dari Alexander dan Rufus. Dan kita coba selidiki, siapa Alexander dan Rufus ini? Ternyata Alexander dan Rufus adalah pilar dari gereja pada waktu di Roma itu. Dan saya mencoba menggali kembali, kok bisa ya? Dari seorang bapak yang mungkin belum kenal Tuhan, tapi saya coba bayangkan, pada waktu Simon dari Kirene ini, dia memikul salib Yesus dengan terpaksa, tanda kutip. Dia dipaksa oleh serdadu Roma. Kemudian dia harus apa? Memikul salib. Saya mengatakan pada setiap kita di tempat ini, beberapa dari kita mungkin ada di tempat ini. Mungkin bukan keinginan Anda sendiri. Mungkin you are forced to be in this place, in such a time like this. Engkau nggak bisa kemana-mana. Tapi saya mengatakan bahwa your service, pada waktu awalnya mungkin engkau melayani Tuhan di tempat ini. Engkau mungkin mengalami, oh iya, aku terpaksa karena keadaan, aku nggak punya teman, dan aku kebetulan ada di tempat ini, dan ada orang yang mengajak aku ke tempat ini. Saya mengatakan, Anda nggak kebetulan ada di tempat ini, karena Tuhan punya rencana. Saya bayangkan ketika Simon Kirene pada waktu itu, pulang ke Kirene pada waktu itu, dan bercerita pada istrinya dengan, tahu nggak? Waktu aku ke Yerusalem waktu itu, tiba-tiba aku harus memikul salib. Nggak tahu itu siapa, penjahat atau apa, tapi aku tahu itu Yesus. Dan kemudian mungkin saya berdoa, pada waktu itu saya berpikir, saya berandai-andai bahwa mungkin Simon, perjumpaan dia pertama dengan Yesus, mungkin karena paksaan, karena dia terpaksa mikul salib. Terpaksa untuk mikul salib Tuhan Yesus. Tapi saya mengatakan, nggak ada sesuatu yang kebetulan. Setiap orang yang mengenal Tuhan Yesus, Tuhan ingin pastikan hidup mereka berubah dan mereka hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Saya mengatakan, Papa dan Mama, orang tua yang ada di sini, ataupun Anda mungkin hari-hari ini mengalami, aku mungkin terpaksa berada di kota ini, bukan keinginanku, tapi Anda ada di tempat ini, Anda melayani Tuhan di tempat ini. Saya mengatakan, benih yang kau tabur, itu nggak hanya engkau nikmati sendiri, tapi akan berguna bagi generasi yang akan datang. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin, saudara. Dan saya bayangkan ketika pengenalan dari Simon Kirene ini kepada Kristus, nggak hanya stop sampai perjumpaan secara pribadi, tapi imannya bertumbuh. Buktinya apa? Dia mungkin cerita kepada istrinya, dan istrinya akhirnya disebut Paulus, baginya adalah ibuku juga. Dan dua anaknya jadi tokoh gereja di awal-awal perjalanan misi di Roma. Saya berdoa hari ini, iman kita itu akan mengalahkan dunia. Yakobus 5 ayat 19-20, dia mengatakan dalam terjemahan The Message, "My dear friends, if you know people who have wandered off from God's truth, don't write them off,
Kalau engkau melihat orang yang menyimpang dari jalan Tuhan, jangan hapuskan nama mereka, jangan tinggalkan mereka. Go after them, firman Tuhan katakan. Get them back, and you will have rescued precious life from destruction and prevented an epidemic of wandering away from God. Tahukah Anda, pandemik ini melanda secara global. Semua orang menjadi ketakutan. Tapi saya percaya, ada pandemik yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan adalah ketika orang berbondong-bondong keluar dari jalan Tuhan. Mereka nggak ngakui lagi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berjalan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Ini bahaya besar. Dan Anda yang ada di tempat ini, Anda punya kesempatan ketika engkau melihat saat-saat ini ada orang yang mungkin nggak hidup dalam jalan Tuhan. Ada orang yang mungkin saat ini mengalami goncangan dan mereka nggak punya pegangan. Ini kesempatan bagi kita semua untuk kita bisa melihat kesempatan di mana mereka bisa kembali kepada Tuhan. Simon dari Kirene, dia nggak tahu kenapa dia ada di tempat itu pada saat dan waktu yang salah menurut kacamata manusia, tapi saat dan tempat yang tepat menurut kacamata Tuhan, karena Tuhan ingin memakai hidupnya, Tuhan ingin memakai hidup istrinya, Tuhan ingin memakai hidup anak-anaknya untuk melayani Tuhan dan membebaskan dunia ini dari pandemik, untuk menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Doa saya, 3 hal ini kita renungkan. Our faith will overcome the world. Our sincere faith will be caught by our children and generation to come. Iman kita ini akan ditangkap, akan diteruskan oleh generasi di bawah kita dan generasi di masa depan. Yang kedua, saya mengatakan our prayer of faith, doa kita yang dari iman, will make a difference for all children to overcome the world, overcome cosmos, A, B, C, D, E, F, G. 7 hal menjadi pilar di dalam dunia kosmos ini. Dan yang ketiga, saya berdoa, our example of faith, our true encounter with Jesus to serve God and carry the cross will bring testimonies for many generations to come to Jesus. Saya percaya bahwa kehidupan iman kita akan menjadi kesaksian bagi generasi demi generasi untuk mereka datang kepada Tuhan. Saya ingin berdoa buat Anda semua, jemaat Tuhan di IFGF Brisbane. Mari sama-sama, kalau Anda merasa firman ini adalah untuk Anda semua, taruh tanganmu di dadamu dan berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini saya berkata, mungkin Anda hari ini seorang ibu, seorang ayah, atau mungkin Anda single parents, Anda nggak punya pasangan Anda, tapi Anda punya anak-anak. Saya mengatakan bahwa continue to live by faith. Hari ini saya berdoa, your sincere faith. Kalau engkau orang pertama dalam keluargamu yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin kau single dan berkata, aku orang pertama. Yes, your faith will make a difference. Akan ditangkap oleh generasimu dan generasi yang akan datang. Your prayer of faith hari ini, mungkin ada doa yang engkau ingin sampaikan kepada Tuhan mengenai anak-anakmu, generasi selanjutnya. Saya berdoa hari ini, jangan miliki iman yang kecil, tapi kita mulai berdoa akan hal-hal yang besar, sama seperti ibu dari Yakobus dan Yohanes, sehingga anak-anak mereka hidup dalam jalan Tuhan. Dan yang ketiga, maukah kita jadi teladan bagi anak-anak kita, sama seperti Rufus dan Alexander memiliki Simon dan ibunya, istri dari Simon dari Kirene. Kehidupan mereka berdua membawa dampak sehingga anak-anaknya menjadi pilar soko guru dari gereja pada waktu itu di Roma. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada maupun diangkat, Tuhan, Roh Kudus bekerja. Hamba berdoa khususnya untuk setiap mama yang ada di tempat ini hari ini merayakan Mother's Day. I pray, Lord Jesus, biar your wisdom selalu ada dalam kehidupan mereka. Thank you, Lord Jesus. Hamba-Mu berhenti bicara, tapi penyertaan-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Sertai kehidupan suami, istri, bahkan anak-anak mereka akan terus hidup dalam jalan-jalan-Mu. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless you. Luar biasa firman Tuhan sore hari ini yang sudah disampaikan kepada kita semua, ya, sesuai dengan tema kita, God Faith, ya, kita semua punya iman dan iman ini bisa mengalahkan dunia. Faith overcome the world, gitu ya. Nggak apa saja dunia yang sedang kita facing right now, sesuai dengan firman Tuhan kita mau yakinin, ya, untuk kita tetap terus memelihara iman percaya kita. So I would also to say thank you so much buat Pastor Raymond, ya, dari IFGF Surabaya yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini.
Beliau luar biasa dalam satu hari ini. Beliau pergi berkhotbah, ada di Sydney, ada di Canberra, ada di Brisbane gitu ya. Semua oleh karena Tuhan. Ya, it's amazing. Kita semua mendapatkan berkat. Mari kita lihat yang satu ini. Dear Mom, thank you for everything you have done to me, and you keep doing it. Thank God for having you as a part of my life. Have taught me many good things today. What I have done, it is because of you. Thanks, Mom. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. Dear Mom, there are no words to say how much I appreciate all the things you do for me and how much I love you. This is for you, Mom. You gave me a drawer in your kitchen. You gave me the room with the view of the yard. Whatever the hurt, you knew right where to kiss it. You gave me the best of your heart. You gave me a drawer in your kitchen. You gave me the room with the view of the yard. Whatever the hurt, you knew right where to kiss it. You gave me the best of your heart. We love you, Mom. In Hebrews chapter 13, verse 5 and 6, God promises us that He will never leave us or forsake us, and that the Lord is our helper. So we hold on to these promises, especially through these difficult times, that God is always with us, that He will never leave us, and that He is our helper. He is all that we need. Yang menghibur
berjanji takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah menghibur, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah Haleluya. Saya percaya benar bahwa janji-Mu tak pernah gagal ya Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam keraguan, Kau selalu memberi kedamaian, Kau selalu memberikan kekuatan, Kau selalu memberikan penghiburan, Kau selalu memberikan kami apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini, hamba sekali lagi membawa khususnya bagi semua mama-mama, semua ibu-ibu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hari inilah hari Ibu. Kami telah belajar firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Dan hamba percaya bahwa firman-Mu telah menjamah kami, menjamah setiap ibu, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kedamaian. Semua keraguan, ketakutan, itu digantikan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus kepada Roh yang memberikan keberanian dalam kehidupan kami to facing, untuk melihat, untuk melangkah ke depan. Di akhir ibadah ini juga ya Tuhan Yesus, selain ibu-ibu semua yang sedang menyaksikan, semua yang sedang mengikuti ibadah, baik yang di Zoom ini, baik juga di live streaming, Lord, dimanapun mereka berada, hamba percaya bahwa Tuhan menjamah kehidupan setiap kami dalam nama Yesus Kristus. Dan di akhir pada ibadah ini pula ya Tuhan Yesus, kami ucap syukur kalau kami bisa memberikan korban persembahan, korban persepuluhan, bantuan sosial, semuanya yang Kau gerakkan untuk kami berikan ya Tuhan. Hamba bersyukur, berterima kasih buat hati-hati yang cheerful, yang mau memberi, yang mau berkorban, baik yang ada di Brisbane, di Australia ini, maupun yang ada di luar Australia, yang di Singapura, Lord Jesus, yang selalu memberikan juga donasi-donasi mereka Tuhan, keuangan mereka untuk gereja-Mu Tuhan. Hamba berdoa bahwa Tuhan akan membalas berkat kepada mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab kami memiliki Yesus Kristus yang hidup itu. Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut. Yesus Kristus yang tahu betul apa yang kami bisa rasakan, apa yang menjadi pergumulan kami. Dan kami percaya Yesus Kristus yang hidup itu sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Dimanapun Anda berada, mari angkatlah kedua tangan kita, angkatlah di hadapan Allah. Damai sejahtera
dan kasih yang besar, yang sempurna daripada Bapa kita. Dan keselamatan, kemerdekaan, kedamaian yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib itu selalu ada dalam kehidupan kita, menyertai kita. Bahkan penyertaan yang sempurna daripada kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan saya dan saudara, menyertai kehidupan saya dan saudara, dimanapun dan apapun yang kita kerjakan dijadikan berhasil oleh Dia yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Kami akhiri ibadah Mother's Day hari ini, tahun 2020 ini Tuhan Yesus, ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Dan mari semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin, amin.